Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurits di acara analisa mingguan kita pada hari ini. Bagaimana kita merefleksi pergerakan pasar pada minggu kemarin, dan kita akan menganalisa pergerakan pasar dari tanggal 10 besok, 9 tanggal 9 sampai hari Jumat tanggal 13. Sangat luar biasa rekan trader. Pergerakan pasar memulai tahun baru ini, awal tahun sangat luar biasa. Di saat, ya ini saya kasih kisi-kisi aja ya, di saat FOMC dikeluarkan dan memang kenyataannya bahwa hawkish diinginkan oleh The Fed, makanya bagaimana pergerakan dolar sangat tinggi naiknya. Akan tetapi, setelah non-farm payroll, ya, kita lihat bagaimana dolar jatuh sangat luar biasa. Inilah yang menjadi alasan kendala kenapa bagaimana pergerakan yang terjadi ini sangat luar biasa. Tapi sebelumnya rekan trader, kita akan lihat dulu bagaimana secara teknikal apa yang terjadi, fundamental apa yang terjadi selama minggu kemarin. Kalau rekan trader lihat di sini dimulai pada tanggal 3 Januari tahun 2023, kita bisa lihat bagaimana pergerakan euro, perubahan tingkat pengangguran yang sangat menguntungkan terhadap euro ya. Walaupun pada pukul 20 itu IHK, inflasi Jerman itu sangat sedikit memberikan tekanan terhadap terhadap euro ya, mata uang euro ya. Dan kita bisa lihat dilanjutkan oleh di hari Rabu ya, dan yang paling luar biasa adalah di saat non-farm payroll di sini. Akibat non-farm payroll yang lebih banyak diinginkan hawkish membuat bagaimana kenaikan dolar sangat signifikan, dan itu juga dipertambah dengan perubahan tenaga kerja non pertanian ADP sebesar 235 ya dari 150, dan klaim pengangguran di mana pengangguran sedikit turun menjadi 240.000 ya. 204.000. Nah, ini sangat mempengaruhi sehingga pada hari Kamis kemarin itu bagaimana dolar Amerika mengalami kenaikan yang sangat luar biasa. Akan tetapi rekan trader bisa dilihat pada hari Jumat kita bisa lihat bagaimana pergerakan yang terjadi pada dolar Amerika disertai dengan news yang sangat luar biasa, dimulai dari news tentang pound sterling PMI. Setelah itu kita bisa news tentang bagaimana inflasi di euro, dan diakhiri dengan ketenaga kerjaan dan indeks PMI ya. Rekan trader bisa lihat di sini bahwa ketenaga kerja non pertanian secara garis besar memang non farm dia memiliki tingkat yang sangat luar biasa, kenaikan sebesar 223, dan tingkat pengangguran mengalami ya penurunan dari 3,7 menjadi 3,5. Ini sangat luar biasa. Akan tetapi rekan trader, PMI ini menginginkan sebesar 49,6 dari 55,0, sehingga menyebabkan bagaimana terjadi perubahan penekanan terhadap dolar Amerika dan membuat dolar Amerika sangat jatuh bebas ya. Kita bisa lihat langsung rekan trader di platform. Rekan trader kalau lihat di platform di sini, kita lihat untuk minggu kemarin ya. Kita membuka awal ini dari dolar Amerika aja dulu ya. Kita lihat dari dolar Amerika, indeks dolar Amerika. Kalau rekan trader lihat dari indeks dolar Amerika, pengaruhnya ini sangat luar biasa. Dolar meluncur karena non-farm payroll yang solid, tetapi pertumbuhan upah lemah. Non-farm payroll solid, tapi PMI-nya lemah. Jadi itu kenapa pada hari Jumat kemarin, di saat pasar Eropa dia masih kuat, masih bullish, tapi setelah pasar Amerika dan non-farm payroll dikeluarkan ya, non-farm payroll oke, tapi PMI-nya itu melemah sehingga menyebabkan keadaan pasar investor atau pasar menginginkan pelemahan yang sangat luar biasa. Secara garis besar memang kita mulai tahun awal ini dengan kenaikan dari indeks dolar Amerika, dan dia sempat menyentuh 105. Ya, kita kalau lihat secara garis besar memang indeks dolar Amerika mengalami kenaikan, dan
indeks dolar Amerika ini menurut analisa saya dia masih punya kemungkinan untuk lebih naik tinggi lagi, rekan trader, masih punya kemungkinan untuk naik lebih tinggi lagi. Oleh karena itu saya bisa mengambil suatu keputusan bahwa indeks dolar Amerika ini untuk minggu depan, rekan trader, saya bisa bilang dia tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik sampai di 106. Bisa. Malahan menurut saya dia akan naik itu sampai di 106.626 sini ya, menurut saya. Dan tidak tertutup kemungkinan pun juga, saya kasih sini aja deh. 106.848 ya. 106.4848 ya. Rekan trader ya. Itu dia ya. Oleh karena itu rekan trader bisa lihat bahwa bagaimana kenaikan yang sangat tinggi ya, dan masih punya peluang yang terjadi. Tapi menurut saya bahwa tidak tertutup kemungkinan pun juga dolar Amerika ini, indeks dolar ini, dia akan turun dulu, agak sedikit mengalami penurunan, minimal dia akan turun sampai 103 atau sampai ke 102. Oleh karena itu menurut analisa saya untuk minggu depan pergerakan dari indeks dolar Amerika ini dia berada di seputaran ya 102.473 ya. Dia bisa kemungkinan dia turun dulu, setelah itu dia naik terbang tinggi sampai ketinggian yang paling maksimal ada di 106.848. Itu adalah indeks dolar Amerika. Bagaimanakah untuk Euro USD, rekan trader? Untuk Euro USD kita bisa lihat dengan jelas bahwa dengan adanya kenaikan dari indeks dolar Amerika membuat Euro USD ini mengalami penurunan yang sangat luar biasa. Kita bisa lihat di sini rekan trader bahwa penurunan yang terjadi terhadap Euro USD ini, kita bisa lihat bahwa bagaimana ya awal tahun baru memasuki tahun baru, penurunan dari 1.07 sampai menuju titik terendah itu sempat di hari Jumat itu sampai 1.04, tapi setelah masuk pasar Amerika, non-farm dikeluarkan, PMI dikeluarkan, dia agak sedikit mengalami kenaikan dan menuju ke 1.0651. Dan kalau kita lihat ini bisa kita lihat bahwa inflasi Eropa betul menurun lebih dari diperkirakan ya. Tapi data terkait ketenagaan Amerika yang optimis mendorong permintaan untuk dolar Amerika. Di samping itu juga kita bisa lihat bahwa Euro USD ini memasuki fase korektif, rekan trader. Kalau saya melihat di sini bahwa dia ini masuk di fase korektif ya. Dia masuk di fase korektif. Oleh karena itu kita harus melihat banyak sekali faktor yang terjadi tentang arah pergerakan yang terjadi terhadap Euro USD, Dalam hal ini kita bisa lihat bahwa Federal Reserve ya, The Fed masih mengkhawatirkan tetap inflasi. Oleh karena itu kemungkinan penekanan terhadap euro ini masih bisa terjadi walaupun inflasi yang terjadi di Eropa sedikit agak mengalami pembaikan, dan Euro Center Bank tetap mempertahankan jalur pengetatan hawkish terhadap euro. Oleh karena itu kalau saya lihat di sini rekan trader ya, kalau saya lihat di sini dengan adanya data seperti kayak gini, saya bisa memberi suatu masukan bahwa pasangan mata uang ini masih tetap punya peluang untuk turun ke level yang paling terendah. Menurut saya level terendah dia itu akan sampai di posisi 1.0477. Tapi saya masih tetap berprinsip bahwa pasangan ini pun juga masih bisa naik sampai di level yang paling tertinggi di 1.06723. Oleh karena itu saya berprinsip bahwa dia akan bergerak di seputaran 1.03447 sampai 1.06723 ya. Oke, bagaimana pound sterling? Kita masuk ke pound sterling. Untuk pound sterling kita udah lihat sangat jelas bahwa pergerakan pound sterling ini memang pergerakan pound sterling pada minggu kemarin benar-benar sedikit mengalami bullish, walaupun ya di akhir sesinya itu penurunan yang sangat dahsyat ya, sehingga pound sterling ini dia sedikit koreksi pada
pada akhir kemarin ya. Tapi secara garis besar kita bisa lihat bahwa tendensi dia naik ya. Secara garis besar kita bisa lihat bahwa tendensi dari kenaikan ini bisa saja terjadi pada pound sterling ya. Dan kalau kita lihat di sini ya, saya tidak mau bilang dia akan naik sampai level tertinggi di sini, tapi saya bisa berprinsip bahwa dia masih bisa naik sampai minimal level tertingginya itu di 1.21903. Dan setelah itu dia akan mengalami penurunan dengan penurunan yang bisa saya bilang bahwa dia akan mencoba turun sampai di level 1.18204. Dan karena kita lihat di sini bahwa GBP USD ini dia memulai tahun 2023 ini di zona yang benar-benar agak sedikit diperhatikan karena dolar Amerika melakukan pembalikan yang sangat luar biasa. Selain itu juga kita tahu bahwa ekspektasi dari hawkish ya, dia bisa menjadi kesengsaraan terhadap GBP USD. Oleh karena itu saya mengambil sebuah prediksi bahwa dia akan bergerak tidak terlalu jauh. Dia akan bergerak dari 1.21903 adalah titik tertinggi, dan titik terendah dia bisa ke 1.18204 atau dia bisa terendah lagi menyentuh di seputaran 1.17464 ya. Oke, sekarang kita lanjut ke gold. Bagaimana ke gold rekan trader? Untuk gold sudah sangat jelas kita lihat bagaimana pergerakan gold minggu kemarin, dia sangat-sangat luar biasa mengalami kenaikan ya. Dan kalau saya lihat rekan trader, gold ini masih punya peluang yang tinggi lagi ya. Ya, masih bisa punya peluang tinggi lagi naik sampai di level yang paling tertinggi ya. Ini dia ya rekan trader ya. Gold ini kemarin kalau kita lihat ya, dia benar-benar sudah menyentuh titik level tertinggi, dan saya bisa bilang bahwa gold ini masih bisa punya peluang untuk naik lagi ke level yang lebih tinggi ya. Naik ke level lebih tinggi dengan asumsi bahwa 1899 atau 1900 masih bisa dicapai. Menurut saya 1899 bisa lah, masih bisa dicapai. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa kenaikan dari gold ini masih bisa. Minimal menurut saya dia akan naik sampai di seputaran sini nih minimal. Oke. 1881. Dan harap diperhatikan apabila terjadi penurunan dia itu palingan di sekitaran 1832. Oleh karena itu saya berasumsi bahwa untuk gold ya, dia akan mencoba bergerak di seputaran sini antara 1899 sampai titik terendah di seputaran 1832. Bagaimanakah ya USD Yen Jepang? Untuk USD Yen Jepang kita sudah bisa lihat bahwa pergerakan USD Yen Jepang pada minggu kemarin ya, USD Yen Jepang ini agak sedikit mengalami koreksi kenaikan ya, karena ya kita bisa lihat juga bagaimana Jepang melakukan pengetatan terhadap mata uangnya sehingga dia bisa menekan terhadap dolar Amerika. Dan kalau kita lihat bagaimanakah tingkat kemajuan yang terjadi, kalau menurut analisa saya, ini pasangan mata uang ini dia akan coba turun dulu. Menurut saya, dia akan bergerak menurut saya dia akan coba turun sampai di level 132.087 dan dia akan mencoba naik sampai titik yang paling tertinggi di seputaran sini nih. Nah, 137.797. Ini adalah nilai yang akan terjadi pada USD Yen Jepang ya. Oke rekan trader semuanya. Sekarang saya mau kasih sedikit masukan lagi buat rekan trader bahwa rekan trader harap diperhatikan untuk kalender ekonomi minggu depan. Kalender ekonomi untuk minggu depan kita lihat setelah kejatuhan dolar yang sangat luar biasa hari Jumat kemarin, saatnya pada hari Selasa akan ada pidato dari Gubernur Central Bank The Fed. Oleh karena itu hari Selasa ini hati-hati menurut saya, ketinggian dolar Amerika akan sangat naik ya. Ini harap hati-hati dan harap diperhatikan pada hari Kamis nanti ini inflasi dikeluarkan dan klaim pengangguran. Saya bisa bilang bahwa pada saat ini dolar Amerika akan kuat. Oleh karena itu bisa menjadi permasalahan untuk gold, euro, USD, pound sterling karena tidak tertutup kemungkinan penurunan yang sangat luar biasa. Dan nanti kita lihat pada hari Jumat, itu adalah waktunya dari pound sterling ya, dan saya yakin pound sterling bisa sangat mengalami koreksi yang kuat di situ. Oke, rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Bukan analisa harian.
Analisa mingguan kita, prediksi kita melihat koreksi minggu kemarin dan kita memprediksikan untuk minggu depan dari tanggal 9 sampai tanggal 13 Januari. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini sedikitnya memberikan manfaat, sedikitnya menambah sedikit wawasan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader selama 1 minggu ke depan. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita pada prediksi-prediksi selanjutnya. Salam profit Indonesia.